tatkala sifat manusia yang lemah, mereka mudah terbawa dengan jumlah yang banyak. Ya. Mereka mudah terbawa dengan kondisi lingkungan yang semuanya melakukan demikian, maka dia akan mengalir bersama air yang mengalir. Susah untuk anti mainstream. Dan ini kenyataan yang dimiliki oleh manusia, sehingga mereka mudah untuk berdalil dengan perbuatan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang kebenaran diukur dengan kebanyakan orang. Jadi berdalil dengan kebanyakan orang. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira saja. Sesungguhnya Rabb-mu dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang tersesat dari jalannya. Dan dialah mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-An'am ayat 116 sampai 117. Nah, teman-teman semuanya, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala, yaitu kekeliruan dengan berdalil kebanyakan orang. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya ya. Saya mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah argumentasi sebagian orang yang berdalil dengan al-aktsariyah, dengan mayoritas. Dengan mayoritas. Ya. Mereka berkata kalau mayoritas orang melakukan demikian, maka itu adalah kebenaran. Semua orang begini kok, masa kita beda sendiri ya misalnya. Ya, ini sering terjadi ya. Melakukan satu kegiatan agama, terus kita bilang ini tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya. Oh enggak, semua orang melakukan demikian. Ya. Semua orang melakukan demikian. Banyak hal seperti ini. Ya. Dan tatkala sifat manusia yang lemah, mereka mudah terbawa dengan jumlah yang banyak. Ya. Mereka mudah terbawa dengan kondisi lingkungan yang semuanya melakukan demikian, maka dia akan mengalir bersama air yang mengalir. Susah untuk anti mainstream. Dan ini kenyataan yang dimiliki oleh manusia, sehingga mereka mudah untuk berdalil dengan perbuatan banyak orang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann. Kata Allah, iyattabi'una illa dhanna. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kau mengikuti mayoritas orang-orang di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan. Ini kenyataannya sekarang kalau kita bicara antara Muslim dan non-Muslim, jumlah non-Muslim lebih banyak sekarang ya. Kenyataannya. Makanya kata Iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau akan dapati ya Allah, kata Iblis, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ya. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Oleh karenanya, bahkan dalam banyak ayat Al-Quran, Allah mencela pendapat mayoritas. Ya. Oleh karenanya kebenaran bukan diukur dengan mayoritas atau minoritas. Bisa jadi kebenaran bersama mayoritas dan bisa jadi kebenaran bersama minoritas. Jadi dia bukan dalil yang merajihkan, menguatkan. Maka seorang berdalil dengan mayoritas dalam hal ini adalah kekeliruan. Apalagi mayoritas orang awam. Mayoritas orang awam. Bahkan kalau kita buka buku-buku usul, tidak ada disebutkan metode pentarjihan kalau ada khilaf maka ambil pendapat mayoritas, enggak ada ya. Enggak ada ya. Mereka mungkin di masa salaf kalau disebutkan bahwasanya perkataan ini kebanyakan para sahabat ya mungkin. Hanya sebagian sahabat yang menyelisih itu mungkin. Tapi kalau kita berdalil dengan mayoritas orang awam misalnya ya, maka ini bukan dalil ya. Bahkan tidak ada dalam buku-buku fikih kemudian ini pendapat yang benar, ini pendapat jumhur ulama ya. Itu bukan sisi pentarjih, penguatan pendapat dengan cara yang benar. Oleh karenanya disebutkan bagaimana sebagian nabi mereka berdakwah yang ikut mereka hanya sedikit, bahkan di antara mereka ada yang cuma 2 orang, ada 1 orang, bahkan wan nabiyya wa laisa ma'u ahad. Ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika berdakwah dia sendirian, semua satu negeri, satu negara semua memusuhinya. Kemudian bahkan sang raja kemudian ingin bakarnya, bahkan ayahnya pun musuhinya. Kita lihat Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi yang cuma masih innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka cuma sekitar 7 orang sementara satu negeri semuanya di atas kebatilan. Oleh karenanya
tidak boleh seorang berdalil dengan al-aktsariyah, kebanyakan orang. Kalau kita lihat kebanyakan orang tidak pakai jilbab, kebanyakan orang buka aurat. Semua mau jadikan dalil nggak bisa. Ya, kebanyakan orang dengar musik ya. Kebanyakan orang maksiat banyak ya. Maksiat banyak dilakukan oleh banyak orang. Ya. Oleh karenanya di antara pendalil yang keliru adalah berdalil dengan mayoritas banyak orang ya. Karena kalau kita ingin merajihkan bukan dengan banyak orang, tapi lihat dalil, ada dalilnya atau tidak. Nah, teman-teman semuanya, itulah penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah argumentasi yang keliru di masyarakat, yaitu berdalil dengan mayoritas ataupun berdalil dengan kebanyakan orang. Dan ini ya jelas-jelas keliru karena dalil itu bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari kebanyakan orang ya. Yang seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Dr. Firanda tadi, yaitu kebanyakan orang bermain musik, kebanyakan orang tidak memakai jilbab. Maka dari itu, kita itu berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi saya akan jelaskan tentang ayat-ayat yang tidak boleh tertipu dengan jumlah yang banyak. Di antara para nabi, ada yang memiliki pengikut hanya 1 atau 2 orang, karena kebanyakan manusia pada saat itu berada dalam kesesatan. Pengikut Nabi tersebut meskipun hanya sedikit jumlahnya, mereka tidak tertipu dengan banyaknya manusia yang berada dalam kesesatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditunjukkan kepadaku umat-umat kemudian lewatlah seorang Nabi bersama 1 orang pengikut, seorang Nabi bersama 2 orang pengikut, dan seorang Nabi bersama beberapa orang, dan seorang Nabi yang lewat tidak bersama siapapun. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5752. Kemudian ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kebenaran harus memiliki bukti. Kebenaran itu harus memiliki bukti, oleh karena itu kita tidak boleh tertipu dengan jumlah pengikut suatu agama, keyakinan, atau aliran tertentu yang banyak. Yang menjadi timbangan kebenaran bukan banyak atau sedikit pengikutnya, namun yang menjadi timbangan adalah kebenaran. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menghukumi orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang yang sesat, dan mereka menyangka bahwa mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama, Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 111. Allah SWT menyuruh mereka untuk mendatangkan bukti, dan mereka tidak bisa mendatangkan bukti itu selama-lamanya. Di antaranya alasannya adalah kitab-kitab suci mereka, yaitu Taurat dan Injil, telah mengalami perubahan dari zaman ke zaman, dan mereka pun meyakini akan terjadi perubahan tersebut. Oleh karena itu, apabila kita mendapatkan suatu agama, kepercayaan, keyakinan, atau aliran, tidak bisa mendatangkan bukti akan kebenaran mereka, maka sudah sepantasnya kita tidak mengikuti mereka. Kebenaran adalah apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan prasangka-prasangka dan pendapat-pendapat manusia. Kemudian di dalam Al-Quran Allah berfirman, yang artinya mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira saja. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, bahkan tujuan mereka adalah mengikuti prasangka yang tidak mengandung kebenaran. Mereka hanya mengira-ngira dalam berbicara tentang Allah Azza wa Jalla dalam masalah yang tidak mereka ketahui. Jika seperti ini keadaannya, maka sangat wajar jika Allah Azza wa Jalla memperingatkan para hambanya dari keburukan tersebut dan menjelaskan keadaan mereka. Meskipun yang diajak bicara pada ayat ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun sesungguhnya umatnya mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh hukum yang tidak dikhususkan buat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.